Salat berjamaah, karena salat tak cukup sendiri. Salat berjamaah, keterikatan antara salat imam dan salat makmum. Ada hubungan, keterikatan. Dalil, idza kunta fikhim, ta di situ Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau laksanakan salat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan perang saja salat berjamaah tidak batal, tidak turun dispensasi menjadi solat. Oh, karena perang udahlah kamu solat sendiri-sendiri saja. Tidak. Saat perang pun tetap solat berjamaah. Apalagi lah kita yang aman, tentram. Aman, tak ada perang. Mungkin di Al-Falah lah ada perang kecil-kecilan. Tempat lain tak ada. Aman. Maka tetap tak ada solat berjamaah. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan solat berjamaah itu wajib, fardu ain. Kenapa begitu? Karena ayat, dia berdalil dengan ayat. Wa idza kunta ya Muhammad, kau bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah. Hadis Nabi, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa ashrina darajah, 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ijma', para sahabat ijma' disyariatkannya salat berjamaah setelah hijrah. Kenapa setelah hijrah? Karena waktu di Makkah tak bisa salat berjamaah. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka menghalangi. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, kerabat kita tak mau salat berjamaah, berarti dia masih periode Makkah lagi. Maklum aja dia belum hijrah lagi. Kita ajak hijrah. Takut dia salat berjamaah nanti dipukul Abu Jahal dari belakang. Dia salat. Kalangan salaf. Kalau disebut salaf, nanti Bapak Ibu baca buku Salafus Saleh. Menurut ulama salaf, makna salaf itu artinya 3 abad pertama. Berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian seabad setelah itu, kemudian seabad setelah itu. Maka disebut dengan kalangan salaf 3 abad pertama. Itulah kalangan salaf. Adapun setelah 3 abad itu, abad ke-4, 5, 6 sampai sekarang, namanya khalaf. Khalaf artinya belakangan, salaf artinya terdahulu. Itu mesti diluruskan makna salaf. Kalangan salaf itu kalau dia tertinggal takbiratul ihram, masuk dia ke masjid, orang sudah baca ayat, imam baca ayat, maka dia berduka cita 3 hari. Kalau dia ketinggalan salat berjamaah, maka dia berduka cita 7 hari. Jadi kalau hiduplah salaf tu zaman sekarang, duka cita setiap hari menengok orang banyak tinggal berjamaah. Hukum salat berjamaah. Nanti ustaz ini menyampaikan katanya sunat muakkad, ustaz ini menyampaikan katanya fardu kifayah, ustaz ini menyampaikan katanya wajib ain. Maka itu sebenarnya bukan pendapat dia. Dia mengkopi dari pendapat mazhab. Saya menyampaikan ini bukan untuk dipilah-pilih, karena biasa orang memilih yang paling mudah. Nanti kalau begini, pilih yang fardu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam, pemain inti. Oke, saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah, Pak Ustadz apa hukum sholat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat mazhab. Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat mengatakan wajib, karena ketika perang pun tetap ada salat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib, karena Nabi selesai salat dia inspeksi 3 kali. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Manas fulan, manas fulan, manas fulan. Mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan, layan tahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah segera datang. Kalau tak juga datang, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub, menaikkan wajib. Oleh sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Hambali, wajib ain. Pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada mazhab Hambali menerapkan ini. Itulah mengapa Bapak Ibu masih ingat ketika musim haji umrah di toko memilih-milih tasbih, melihat-lihat ceret kuning. Lalu kemudian masjid memandangkan azan, hayya 'alas shalah, langsung datang itu baladiah. Baladiah itu kalau tempat kita Satpol PP. Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib.
Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Nah, ini disebutkan dalil. Yang pertama ayat yang tadi, wa idza kunta fihim fa aqamtamus shalah. Yang kedua, wa aqimus shalah dalam bentuk jamak. Yang disebut di sini warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Kemudian pula dalam hadis disebutkan datang seorang yang buta, lalu dia minta keringanan. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ana dharir, saya buta. Laisa li qaidun yaquduni, tak ada bisa membimbing saya ke masjid. Beri saya dispensasi rukhsah. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Naam, fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua, renta, tak ada yang membimbing saja wajib. Apalagi yang sehat, matanya segar bugar, maka dia pun wajib datang. Nah, ini beberapa. Di samping ini Quran dan Sunnah, dan ini ijma' sahabat menyatakan salat berjamaah merupakan kewajiban. Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada unsur dispensasi, siapa saja yang tak salat berjamaah. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahab Az-Zuhaili juz 1. Pertama, sakit kuat. Sakit kuatnya itu memang sakit kuat. Adapun sakit kepala, demam tak masuk. Demam puyuh tak masuk. Sakit, memang sakit berat. Yang kedua, kalau menimbulkan mudarat, kata dokter, bapak jangan sampai keluar. Ini tulang bapak kena pengapuran tulang, rapuh, bersandar aja di kursi. Kalau berangkat nanti retak, patah tulang, habis. Nah, jangan berangkat. Nah, karena ini mudarat. Yang ketiga, hujan deras. Tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di gurun Arab dengan anginnya yang kencang, tak memungkinkan. Payung pun habis berterbangan, patah-patah kawat payung. Adapun hujan tempat kita, kalau ini dipakai nanti asal hujan tak salat, asal hujan. Tapi sebenarnya salat berjamaah ini tergantung hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, dia tahu. Saya ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu acara, tinggal di luar kota, di hotel, kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan. Tiba-tiba sampai waktu sholat, ini boleh, jaraknya sudah boleh untuk jamak dan qasar, dan kami musafir, artinya tak wajib. Tiba-tiba dia, Pak Ustadz, saya sholat berjamaah ke masjid. Saya bilang, ini kan hujan deras. Mudah-mudahan di tempat satpam ada payung. Kami turun ke bawah, ada payung. 2 hari kami tak tinggal salat berjamaah. Allah Ta'ala mau menunjukkan, ternyata kalau hati sudah tergantung di masjid, tidak ustadz, bukan ulama, bukan LCMA, bukan doktor, seorang wartawan hatinya sudah tergantung di masjid, maka ketika panggilan azan datang, tak sabar deh. Badannya boleh di kantor, jasadnya boleh di toko, dia boleh di kebun, tapi ketika panggilan azan datang, tak sabar. Tapi bisa juga terbalik. Badan dalam masjid, hati di pasar. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat. Tak sempat lagi subhanallah. Kalaupun subhanallah cepat. Subhanallah. Nah, ini yang terbalik tadi. Itu oleh sebab itu hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah. Yang keempat, menahan buang air besar dan kecil. Bertemu 2 panggilan. Satu panggilan fisik, satu panggilan mental. Mana yang didulukan? Yang fisik ini duluan. Jangan segera ke masjid. Nah, habis nanti karpet masjid. Nah. Yang kelima, selesai makanan yang berbau. Man akala sauman, man akala basalan. Saum bawang putih, basal bawang merah. Fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar kabira, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang sekhusyuk-khusyuknya langsung hilang konsentrasi dia. Pitam dia langsung mencium bau. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi, karena itu yang paling bau di Arab. Apalagi lah jengkol, petai. Jengkol tadi sudah bau, ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari, fermentasi, berjamur sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap Pak Ustaz. Nah, ini mesti diluruskan. Yang terakhir, tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang, atau karena banjir bandang, atau karena macet dan lain sebagainya.